Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sore hari ini saya jalan-jalan di kebun kelapa sawit punya warga ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan bibit-bibit yang tidak normal yang terlanjur ditanam di lahan. Jadi seperti inilah kondisinya. Oke, kita langsung lihat ya. Nah, jadi ini adalah salah satu pohon sawit yang tidak normal. Kita lihat dari bawah, kemudian bentuk daripada pelepah atau daunnya sendiri. Ini malah seperti pohon kurma ya. Jadi pelepahnya tegak-tegak, kemudian kecil-kecil sekali. Dan ini lebih cocok mungkin ditanam di depan rumah sebagai pohon hias daripada ditanam di lahan untuk menjadi sebuah pohon kelapa sawit yang akan menghasilkan buah. Karena seperti ini ya. Nih. Sudah jelas ini ya. Ini pelepahnya rapat-rapat, kecil-kecil, tidak mau membuka seperti ini. Tuh ya, kita lihat dari jauh. Nah, tuh ya. Malah seperti pohon kurma ini. Ini salah satu bibit yang tidak normal yang tertanam di lahan. Jadi ada beberapa alasan mungkin ya. Kenapa petani kelapa sawit menanam bibit yang seperti ini? Yang pertama mungkin karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman tentang bibit-bibit yang harusnya ditanam di lahan, atau memang yang kedua sengaja ya untuk mengirit biaya. Ya wallahu alam lah, kita nggak tahu. Nah seperti ini ya. Jadi di saat yang lain itu pertumbuhannya sudah normal tuh, udah besar-besar ya. Tuh, yang lain udah besar-besar tuh. Tapi yang memang kalau dia berasal dari bibit yang harusnya diafkir, yang tidak normal, tetapi kita tanam ya pertumbuhannya seperti ini. Nih ya. Kita lihat lagi yang lain. Nah, jadi setelah saya kelilingi, ternyata di sini satu kapling ada 2 hektar nih, lebih dari 4 pokok mungkin ya, 4 tanaman. Nih satu lagi di sini. Nah, jadi kalau kita menanam bibit yang seperti ini, tentu ya perkembangannya juga tidak normal ya. Nih ya, pelepahnya tegak-tegak, kemudian ya tuh daunnya rapat-rapat, nggak membuka ya. Jadi beberapa kerugian yang kita dapatkan kalau kita nanam seperti ini ya, biaya kita sama untuk merawatnya, kemudian pemupukan, waktu, tenaga, jadi semuanya lengkap ya. Jadi oleh karena itu penting sekali kita yang pertama kali punya pemahaman tentang bibit-bibit yang harusnya layak untuk kita tanam. Kemudian kita juga harus lebih teliti lagi ya, karena dari kecil sebetulnya kalau bibit yang normal dan tidak normal itu udah nampak. Nah ini kalau yang normal ya udah besar seperti ini, perlakuannya padahal sama, ini satu hamparan tuh udah normal, udah besar ya. Kita lihat lagi nih, ada lagi yang sudah agak besar. Nah, nampak sekali apanya. Nah kalau yang udah normal ya udah besar-besar seperti itu. Tapi karena yang tadi itu kita lihat itu karena berasal dari bibit yang tidak normal. Jadi ketidaknormalnya itu memang dari faktor genetiknya, dari sananya ya. Jadi bagaimanapun perlakuan yang kita berikan kepada tanaman ini ya memang tidak bisa merubah. Nah ini yang antik kali ini, sama ini. Kalau besar ya jadi seperti ini ya. Tuh pelepahnya tegak-tegak, kemudian daunnya ya tuh nggak mau membuka seperti itu. Ini lebih cocok ditanam di depan rumah sebagai pohon hias daripada ditanam di lahan ini. Tuh nih kan tadi udah ada 2, 3 dengan ini. Kita lihat lagi di sini ada lagi nih ya. Tuh. Nah, nih nampak ya. Nah, ini jarak dekat aja saya ini udah menemukan 4 pohon yang seperti ini. Ya. Tuh ini kan. Nah. Oke, seperti ini. Ini dalam satu kaplingnya ini ya.
Ini yang jarak dekat aja saya udah menemukan 4 pokok nih ya. Jadi sekali lagi pentingnya kita seleksi bibit yang kita tanam untuk di lahan itu memang harus teliti ya. Oke, baik sahabat-sahabat, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya intinya adalah kita jadi petani kelapa sawit harus banyak belajar, kemudian mencari informasi yang akurat terkait dengan budidaya kelapa sawit. Mulai dari bibit yang akan kita gunakan, kemudian bibit yang layak untuk kita tanam dalam soal perawatan, pemupukan, dan lain sebagainya. Jangan sampai ketika kita sudah tanam bibit itu ternyata kondisinya seperti ini, nggak layak ya. Ini kalau misalkan besok berbuah ya mungkin bisa jadi berbuah, tetapi buahnya tetap tidak akan normal karena dari faktor genetiknya sudah kena. Oke, terima kasih sahabat. Salam petani kelapa sawit Indonesia.